Oke, ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke Mas, pagi ini kita mau bahas ini ya tentang perjuangan meniti karir programmer di umur 30 tahun. Karena kan dari seluruh teman-teman yang pernah gue ajak ngobrol, eh, bahkan dulu gue juga punya senior ya, punya senior, tapi yang niti karirnya itu tuh di umur mepet 30 tuh baru lulus sebenarnya Mas. Dan surprisingly sebenarnya bagi gue pribadi, lu ada contoh yang bagus gitu untuk eh, jadi orang yang meniti karir di umur yang di tengah-tengah anak-anak muda gitu ya. Thank you, Tok. Gua merasa terhormat. Oke, Syok uh, sama oke Mas. Pertanyaan pertama nih, sebenarnya sebelum kita mau bahas tentang gimana sih perjuangannya Mas Faris dalam meniti karir di umur 30 tahun, itu ceritain dulu dong backgroundnya Mas Faris tuh gimana, pengalaman kerjanya apa aja, dan kemudian sekarang aktivitasnya apa aja sih Mas Faris. Oke, gua itu sebenarnya lulus S2 ya, tahun 2017 kan. Nah, itu sebenarnya untuk pengalaman kerja gua nggak ada minim. Gua tuh termasuk, apa ya, mungkin kalau bisa dikatakan tipe yang orang ngambil S2 karena ngerasa, S1-nya salah jurusan, terus dan gue ngerasa kayaknya cari kerja yang sesuai dengan passion gue itu gak cocok gitu, gak ada yang cocok gitu. Karena kalau misal S1 gue kan teknik elektro ya, otomatis kalau gue mau kerja, pilihan gue tuh yang macam kerja misalnya di PLN, terus mungkin di Pertamina kayak gitu-gitu. Nah, gue itu ada pengalaman kerja praktek di tempat yang seperti itu gitu kan, di PLN sih tepatnya kan. Cuman gue mau apa ya istilahnya, kurang suka kehidupan yang terlalu slow living gitu. Gue takutnya nanti kalau terlalu slow living, otak gue cepat pikun. Slow living banget, gaji gede, apa tunjangan gede, pokoknya semuanya gede dan slow living gitu. Kerjanya tuh kalau gue lihat efektif itu paling 3 sampai 4 jam, sisanya tuh lebih ke jaga kandang aja gitu. Habis itu pulang, udah that's it gitu. Slow living banget gitu. Itu role Nah, lu dulu apa Mas di PLN Mas? gua waktu itu kerja di ini sih, PL apa ya, PLTG apa ya, perusahaan listrik tenaga gas apa ya, di Makam gitu namanya, Pak Makam di PLN itu PLN Makam gitu kan. Ya itu, gua kerja di situ di PLTU-nya, gua kerja di situ, terus ya udah hari-hari kayak gitu aja, cuman kayak, tiap pagi sama sore itu menyisihkan sekitar 1 jam lah buat meriksa meterannya itu, meteran-meteran gue udah lupa banget, sorry Tok, lupa banget materi S1 ini udah lupa banget. Pokoknya meteran-meterannya itu dicek gitu, apakah sudah sesuai dengan standar gitu kan, ada SNI-nya kan ya. Udah standar apa enggak, kalau misal belum standar mungkin bisa dicek dulu apa yang salah dan segala macam. Nah, biasanya kalau kerja kayak misal di PLN itu mostly jarang banget ada salahnya. Kemungkinan ada salahnya tuh kalau misalnya ada tiba-tiba hujan misalnya kan, cuaca tuh jelek kan, terus ada petir nyambar, misalnya nyambar suatu trafo gitu kan, terus meledak trafonya. Nah, itu biasanya sibuknya di situ aja. Tapi paling biasanya 1 hari, 2 hari gitu kan nggak tidur. Habis itu udah balik lagi di lapangan, cuman dikerja di dalam ruangan ber-AC, memantau semua ininya, kelistrikan regionalnya itu, regional Kalimantan Timur gitu. Udah that's it. Mostly cuman kerjanya pas kayak kejadian kayak gitu aja gitu, kejadian tidak terduga gitu kan. Nah, kayak gitu menurut gua terus kadang-kadang juga nih ya, jam jam 2 siang nih, mereka tuh di belakang tuh ada semacam dapur kecil toh. Terus masak gorengan toh. Bener-bener masak tuh, mereka masak pisang goreng di situ gitu. Slow banget gue lihat, sebenarnya gue lihat gitu kan, karena mereka juga bingung kan, kayak bosan-bosan juga gitu, mantau tapi doing nothing gitu kan. Mereka pengen ada suatu hiburan gitu sambil kerja gitu. Jadi ya gitu. Menarik juga Seslow ya. Menarik juga. iya. Malah itu sebenarnya impian para programmer tuh sekarang tuh, pengen hidup slow living, pengen hidup bertani gitu kan. Iya, Biasanya sekarang sekarang benar. kan programmer pengennya udah pengen ternak lele aja deh, nanti kerjaan gue di replace AI gitu kan. Pengen Iya 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 iya. Ya pengennya gue kadang-kadang juga agak nyesel sih. oke Tapi oke. ya nggak apa-apa lah, intinya gue di dunia programming ini kan karena gue ngerasa gue passionate aja gitu toh.
Karena dari kecil kan gue senang hal-hal yang berbau komputer. Jadi kayak misalnya ngerakit PC sendiri itu gue senang banget gitu. Meskipun waktu itu diajarin sama kakak-kakak gue lah gitu. Cuma kakak gue tuh lulusan IT toh, di IT gitu kan. Dan itu yang ngebuat gue tuh istilahnya pengen ngikutin jejak mereka Nah, gitu. sebelum masuk ke situ tuh, nanti kita akan bahas itu di ini ya, di keputusan-keputusan yang Mas Faris ambil. Tapi coba ini dong Mas, pengalaman kerjanya Mas Faris di bidang programming ini nih apaan aja gitu Mas? Oke. Okay. Oke, sebelum gua full time, bukan full time sih, apa ya, kerja di atas di dalam perusahaan yang ber-PT atau ber-CV gitu kan. Gua awalnya freelance dulu toh. Nah, freelance itu menggunakan WordPress. Kalau misalnya kalau lu tahu kan, kalau WordPress ini kan CMS ya, jadi nggak fully ngoding banget gitu kan. Masih mungkin kalau misalnya kita lihat stack-nya kan masih pakai PHP native, pakai vanilla JavaScript, masih CSS yang lama gitu kan, HTML gitu-gitu kan. Cuman mostly gue megangnya langsung cuma drag and drop aja sih. Ngutak-ngatik itu paling ya paling ini sih kalau ada copyright-nya itu gue ganti. itu itu Ini ya, doang sih. apa? Sarjana Inspect Element. Ya sarjana spek elemen itu doang gitu kan. Soalnya sudah free gitu kan, udah free ya udah ya gua agak dosa sih sebenarnya. Menghapus copyright itu jangan diikutin ya. Jadi kayak gitu sih toh. Gue freelance kerja itu terus gue ada juga sih ngoding tapi ini pure cuman karena kerjaan aja bukan kerjaan sih tugas aja gitu tugas waktu gue kuliah S2 gitu gue kuliah S2 itu kan ada mata kuliah namanya Human Computer Interaction kan. Nah ini tuh sebenarnya mata kuliah yang sebenarnya aneh kalau misalnya ngebuat aplikasi karena ini cuman antar muka aja harusnya sih ngebuat misalnya mockup desain ya itu sebenarnya udah cukup tapi dosennya ini maksa kita harus bisa sampai upload Google Play Store gitu dan daripada nilai gua istilahnya mungkin cuman B karena kalau misalnya di S2 ketika nilai lu B lu nggak bisa remedial lu ya udah it is what it is gitu kan dapat B ya udah gitu ya B gitu sampai lulus dapat B gitu jadi ya udah gue totalitas aja gue sama teman gue ada pairing sih sama adik angkatan kan gue pairing belajar Java tuh sama dia waktu itu Kotlin masih beta terus akhirnya kita belajar Java gue nggak ada basic sama sekali toh nggak ada basic sama sekali toh jadi gue cuman kayak copy paste gitu dari Stack Overflow, kayak gabungan-gabungan gitu, artikel-artikel ini, artikel itu. Jadi gue cuman kayak keyword aja cari misalnya how to misalnya apa ya kalau misalnya di Android itu how to add intent layout misalnya kayak gitu kan. How to add intent layout, gue lihat codingannya oh kayak gini, gue coba masuk, ya udah that's it. Makanya pas mau di-upload ke Google Play Store, pas saat ada CRUD-nya itu gue kelabakan karena gue nggak paham ini codingannya ini gimana cara menyatukannya gitu. Lucu ya. Jadi bisa ada tampilannya tapi nggak ada integrasi sama ke database-nya gitu. Itu yang bikin pusing. Lucu ya. Dulu tuh ngerasanya tuh kita belum jadi programmer karena mikirnya tuh kodenya tuh kita copy paste, kita gabung-gabungin copy paste jadi satu aplikasi gitu ya. Dan kita pas Nah, udah jadi programmer, kerjanya gitu juga gitu. Kode iya bener lah kita kopas-kopas jadi satu gitu kan. iya satu. Cuman bener bener. Cuman Bedanya yang bedanya satu ngerti, yang satu nggak ya ngerti gitu. betul. Yang ngerti pun juga ngerti nggak ngerti semuanya gitu. Oke, Iya ini apaan sih? Oh jalan ya, udah deh jalan gitu. Kita pakai iya juga kan. bener. Bener 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 bener. Gitu. Nah, itu setelah itu kan gue nggak jadi programmer toh, nggak langsung jadi programmer. Jadi lulus S2, gue apply dulu apapun kerjaannya gitu. Yang penting gue jangan nganggur karena gue kan mau istilahnya gue waktu itu pacaran ya dan gue memang niatnya mau nikahin anak orang gitu. Jadi gue harus punya kerjaan nih. Karena umur gue udah mepet gitu kan waktu itu umur gue 28, mepet banget tuh. Jadi nanggung antara ke 30 sebelum gue nanti sulit cari kerjaan karena experience gue kurang gitu. Jadi gue apapun gitu yang tapi berhubungan IT. Nah, terus gue apply dapat tuh IT associate consultant IT sih. Nah, itu gue apply terus pas interview cocok dan segala macam. Nah, itu langsung kerja gitu. Nah, itu 2019 akhir. 2019 akhir toh. Gue dapat itu Desember. Terus kan as you know lah 2020 COVID hits ya kan. Kena tuh kita
Bentar. Tapi yang di konsultan sebelumnya itu tuh, itu di bagian tempat di mana ini nggak, Mas Faris, yang ditanyain? Kamu ini kan udah S2, nanti kamu bakal di pairing dengan yang lain-lain itu. Itu di sana juga? Enggak, Oh, bukan. enggak. Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut dulu, lanjut. Iya, bukan. Jadi setelah itu kan diterimalah gitu kan kerjaan di situ. Pertanyaan interviewnya ya cuman gini aja sih, ngelihat seberapa passionate gue ketika ngepresentasi kan, terus gimana gue solving problem, terus gimana cara kerja dengan menggunakan spreadsheet kan, Google Spreadsheet gitu. Dan gue kebetulan mahir kan menggunakan itu semua kan, dan presentasi gue dibilang, oh ini berapi-api nih, cocok nih jadi konsultan gitu. Ya udah akhirnya diterima. Karena setelah diterima 6 bulan itu gue kerja tuh enak sih sebenarnya. Gue sebenarnya enjoy gitu kerja sama jadi konsultan pemerintah, ikut lelang-lelangnya kan ada tender-tendernya itu kan tuh lumayan kan gede lah duitnya gitu kan. Betul, betul. Nah, gede banget duitnya gitu. Gue jadi konsultannya langsung gitu, dan gue harus istilah berhubungan dengan pemerintah langsung gitu. Apa istilah tiap-tiap regional kan punya semacam ininya ya, apa sih dinasnya lah, di Kominfo, dinas komunikasi dan informatika gitu kan. Nah itu gue lihat di tiap daerah-daerah ada yang masih misalnya pakai apa sih LCD tabung gitu, masih komuter lama kayak gitu-gitu ya kan. Nah itu gue deal sama orang itu, ternyata mereka juga sebenarnya gaptek gitu toh, bingung sebenarnya, mereka ini orang IT tapi gaptek gitu loh sama Ah, perkomputeran, jadi kayak semacam inilah anomali lah. iya, iya, iya. Ya kayak gitu. Ya udah habis itu ternyata ya udah Covid kena gitu, setiap perusahaan termasuk perusahaan tempat gua dulu kerja memilih untuk melakukan efisiensi. Waktu itu gua kontrak tuh, belum kartap. Kartap kan harus sampai setahun kan kontraknya. Nah, gua kena 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 efisiensi juga, dibilang nggak akan diteruskan kontraknya gitu. Untungnya sih enaknya lead gua tuh waktu itu baik gitu. Dia mau ngasih gua buffer tambahan lagi sih 1 bulan buat dapat 1 bulan penghasilan lagi gitu. Biar bisa bertahan paling enggak gitu kan. Nah, itu setelah itu di-cut dan gua istilahnya harus bertahan dengan duit yang ada. Meskipun gua minta bantuan sama orang tua sih, minta tolong dipinjamkan duit gitu kan buat bertahan hidup gitu. Karena ya waktu itu apa-apa sulit kan semuanya kan. Terus gua mikir gini toh, gua masih pengen kerja di dunia IT, tapi gua pengen kerjaan ini nggak kena affected by COVID, karena kita waktu itu kan nggak tahu ya COVID ini sampai kapan kan. Gua nggak tahu kalau misalnya kerjaan kayak semacam langsung itu kayaknya gua pesimis akan cepat apa istilahnya pulih gitu. Jadi gua riset kerjaan apa yang di IT yang istilahnya nggak kena COVID, nggak kena COVID dan affected gitu. Gua lihat programmer itu toh, gua lihat programmer. Nah setelah itu gua istilahnya mentekadkan bulat nih untuk gua akan belajar programming dengan intens gitu, dengan catatan selama 3 bulan ini gua intens banget, nggak ada yang ngelamar sih, 3 bulan intens gitu, apapun gua ambil gitu dari apa ya dulu ya istilah bukan istilahnya websitenya itu apa ya, pertama free code camp ya, itu yang free code camp, terus ada lagi toh gue lupa nih code apa ya gitu ya, ntar gue cari-cari deh, ada gitu code di Codecamp. Terus gue juga belajar dari YouTube kan, dari YouTube. Terus gue belajar Udemy, nah itu juga berbayar, Udemy juga. Gue belajar ada lagi satu gue lupa apa gitu, tapi dia punya beasiswa toh, dia punya beasiswa kalau misalnya kita affected sama kerjaan kita terus di layoff gitu kan, itu nanti dia akan ngasih beasiswa toh. Nah itu gue lupa websitenya apa, nanti gue kasih tahu gitu. Gue propose gitu, gue ngasih kalau gue itu habis kena layoff, dan alhamdulillahnya ini si ininya nih providernya itu, website providernya yang menyediain si bootcampnya mau tuh ngasih tuh full course selama 3 bulan gitu, free. Itu Indonesia itu? Itu barat, gue lupa apa itu nama websitenya gitu. Nah itu selama 3 bulan free gitu. Jadi benar-benar intens tuh selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, gue learning by doing toh. Jadi
interview aja, apply aja. Pokoknya gue buat portofolio ininya istilahnya apa ya? Apa sih istilahnya startup itu kalau misalnya lu kayak ngambil apa sih kayak sprint gitu, apa sih namanya kayak cycle gitu, Hmm. iteratif. Iteratif toh. Jadi kayak lu buat aja dulu build apa sih produk MVP. Nah, buat MVP aja portofolionya. Nanti setelah itu upgrade terus, pelan-pelan upgrade, tambah, pelan-pelan tambah, pelan-pelan ganti, terus apply lagi gitu. Terus gue catat tuh semuanya dalam bentuk Excel spreadsheet. Kayak misalnya gue interview di perusahaan A, terus di hari apa, jam berapa, terus apa aja yang ditanyakan, itu gue catat semuanya toh. Gue kan orangnya tipenya bukan yang tipe terlalu banyak analisis ya. Gue tipenya learning by doing. Jadi gue lakuin dulu, salah gue catat tuh semuanya kumpulan terus gue cari solusinya di Google gitu, yang mana sih jawaban yang tepat untuk menghadapi pertanyaan seperti ini gitu. Jadi selama 3 bulan ini nih, lu kayak coba belajar pemrograman dulu gitu ya? Kan suruhnya Betul. kan S2-nya itu S2 elektro lagi bukan? Bukan ya, S2-nya Semuanya berarti teknik informatika, informatika ya? teknologi informasi, teknologi informasi. Cuman di sana nggak ada ini ya, nggak ada hal-hal yang terjun langsung ke dunia software engineering ya? Soalnya kan 3 bulan tadi kan berarti kan ngomong masalah web, berarti software engineering yang web gitu ya? Ya betul. Nggak ada ngoding secara langsung, jadi sebenarnya gua katakan S2 kan teori. Nggak ada prakteknya sih, praktek sendiri aja gitu. Ujung-ujungnya lu sendiri aja gitu. Oke, Belajar lagi gitu ujung-ujungnya. Jadi gua katakan sahih kalau nggak relate sama praktek kita ya. Ujung-ujungnya belajar lagi gitu. Gitu toh. oke, oke. Berarti lu 3 bulan. Oke, oke, itu menarik sih. Jadi 3 bulan emang bener-bener lu intens tuh untuk belajar, Oh. terus baru masuk dan nanti dapat first job di dunia programming ya. Nah, setelah kan 3 bulan ya. 3 bulan kemudian ya itu sih toh, learning by doing toh. Jadi gue sambil belajar, gue sambil apply. Jadi paralel tuh. Karena kita kan istilahnya apa ya berpacu sama waktu ya. Hmm. Umur gue juga nggak akan muda gitu. Gue akan selalu tua gitu kan. Bukan selalu tua sih istilahnya, menua. Gue akan menua gitu kan, dan gue akan kebalap sama HR juga pasti otomatis dia pasti melihat by umur juga gitu. Kalau misalnya orang ini tua dan less experience, ini akan dikhawatirkan nanti ketika ada teknologi baru terhambat learningnya gitu, learning curve-nya gitu. Jadi kayak gitu sih toh. Jadi gue selama 3 bulan kemudian lagi, gue learning by doing, apply apapun perusahaan yang membutuhkan programmer. Waktu itu gue nggak tahu, pokoknya front end, back end gue hajar gitu. Hajar pokoknya, yang penting gue belajar kesalahan gue di mana interviewnya dan segala macam gitu. Nah setelah 3 bulan kemudian itu sekitar 2021 Februari kalau nggak salah, gue dapat nih satu first job dari grup Facebook gitu. Gue kan apply semuanya ya, semua platform gitu, LinkedIn, apalagi ya, Glints, terus ya semua platform lah yang menyediakan lapangan kerja gitu kan. Nah, Itu berarti total ada berapa bulan itu Mas? Dari lulus lulus kuliah sampai dapat kerjaan baru itu. lulus kuliah kan gue kerja tuh 6 bulan, ya kan, terus kena cut off kan, Hmm. Oh, 6 sorry, bulan. sorry, bukan dari lulus kuliah. Maksudnya dari pekerjaan lu yang terakhir itu, yang dari konsultan Oh ya, pemerintah sampai lu 6 bulan toh, jadi programmer. Oh, 6 bulan. 6 bulan, 6 enam bulan. bulan belajar dari yang Betul, course-course itu, kemudian learning by betul, doing. Menarik, betul, menarik, menarik, menarik. betul, betul. Oke, terus terus Mas. Terus ya udah, gua dapat itu kan. Nah, ini pertanyaan ini, interview menarik ini kan ya biasa kan ada bukan code interview, take home assignment kan. Nah, take home assignment, pertama screening, gua lolos screening, take home assignment, terus lolos kan. Terus langsung user interview toh. Langsung user interview. Mereka kan kebetulan perusahaannya ini lagi rekrutmen massal tuh. Jadi banyak gitu kan. Jadi mereka menggunakan metode itu buat nyeleksi si ininya potensial employee-nya gitu kan. Nah, pas user interview ini ada satu pertanyaan gitu yang menarik gitu toh. Si HR-nya ini bilang gitu, dia kan ngelihat ya portofolio gua, resume gua gitu kan. Dia ngelihat gua lulusan S2. Terus lihat umur gua juga waktu itu umurnya 29 kan, 29 tahun. Ditanya nih sama HR-nya, Mas Faris, gini Mas Faris, kalau
Mas Faris kerja di sini, Mas nggak apa-apa nggak kalau misalnya kerja sama orang yang lebih muda dan kemungkinan leadernya juga lebih muda dari Mas Faris, jauh lebih muda, dan kemungkinan juga Mas Faris akan kerja sama rekan kerja yang hanya lulusan SMA, sedangkan Mas Faris ini lulusan S2. Itu gimana, Mas? Ini nggak apa-apa gitu. Ya terus gue jawab, ya karena gue juga istilahnya gue nggak peduli karena gue tahu nih, gue sudah meniti karirnya dengan umur segini, gue harus megang resiko juga kan, karena gue akan kerja pasti kemungkinan besar pasti gitu akan kerja di bawah di umur apa di bawah orang umuran yang di bawah gue gitu. Gue jawabnya nggak apa-apa mbak, waktu itu kan cewek kan, nggak apa-apa mbak, gue nggak apa-apa mbak, saya kerja di perusahaan ini gitu, saya tidak memandang mau itu lulusan SMA, SMK, SMP, SD gitu, pokoknya selama dia dan saya juga sama-sama pengen belajar terus, saya rasa saya bisa gitu untuk tetap profesional dan tetap bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu. Gitu toh. Nah, lalu jatuhnya sebenarnya overqualify ya untuk job tersebut ya. Over qualify bener. Dan lu Tuh. jawabnya dengan baik, Lik. Jawabnya dengan Iya. elegan ya menurut gue ya. Yeah, thank you toh. Oke, Mas. Lalu Mas, lalu dari pekerjaan yang pertama. Ah ya. Setelah itu kan gue nikah ya. Setelah nikah itu di sekitar hampir 1 tahun kerja di perusahaan ini ya. Perusahaan ini gue boleh sebut atau enggak? Bebas sih. Tadi gak usah aja kali ya. Nanti juga Ya orang-orang pada buka LinkedIn lu paling. iya, kalau misalnya buka ya udahlah, ya yang tahu aja gitu. Jadi kayak gitu ya, setelah itu kan gue nikah kan. Terus nih, ya ini gue amaze-nya juga nih. Mungkin rezeki nikah kali ya. Jadi setelah nikah 2 bulan kemudian kan teman gue gitu, namanya Fikri gitu. Jadi dia dia sebagai atasan gue gitu kan. Dia refer ada kerjaan, bukan refer sih, dia cuma ngasih ini aja lowongan, ih ini kantor kantor gue nih ada lowongan nih buka nih melalui hackathon gitu, lewat kontestasi lah gitu kan. Terus gue lihat kargo gitu, wah ini kargo, gue cek-cek nih orang-orangnya juga mantep-mantep nih. Biasa kan lu tahu kan nih lihat orang ini, lulusan luar negeri, lulusan UCLA, pokoknya Iya. lulusan Ivy League lah. Gue kayak, keren juga ya tempat pikir kerja ini. Ya udah coba gue apply gitu kan. Gue apply, gue ikut tuh hackathon tuh dari awal seleksi sampai pas hackathonnya. Nah itu cepet banget prosesnya toh, nggak sampai seminggu. Jadi setelah hackathon itu kelar, besoknya dihubungin toh, besoknya tuh. Dan pas itu toh, pas setelah gue kelar hackathon, gue kena COVID. Ini kargo kan? Ini kargo. Kargo, Tempat ini tempat kita kargo. ketemu nih. Iya, ini di kargo kan. Jadi pas hari gue kena COVID, gue dikabarin tuh sama si HR-nya tuh kalau gue tuh lolos hackathon dan pengen dikasih offering letter tuh. Pas dikasih offering letter itu istilahnya COVID gue tuh kayak hampir-hampir sembuh. Gue gitu kan. Wah, ini bener ini gajinya segini gitu kan. Karena 4 kali lipat dari gaji gue sebelumnya itu udah sangat kayaknya ya ini yang bener nih. Gitu ya. Ini yakin nih perusahaannya bukan perusahaan abal-abal nih. Gue sampai kayak kaget. Kan biasanya kalau ngasih offering letter kan ditanya gaji 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 masnya berapa sebelumnya kayak gitu kan. Enggak, yang langsung cuk ngasih kayak gitu. Iya, iya. Itu memang masa-masa indah sih emang tadi kargo. Gaji gede, lingkungan enak. Iya Nah, betul betul, betul. ya startup ya ada plus minus lah. Mencoba yang Benar, penting udah berhasil. benar, benar. Nah itu, sebelumnya yang di perusahaan gue sebelumnya itu kontrak toh, bukan full time. Kontrak gitu, setahun gitu. Hmm. Jadi kayak pas dapat offering letter itu, gue lihat di ini tawarin kan langsung kartap dengan probation 3 bulan gitu. Nah ini kan istilahnya sangat membantu banget portofolio gue kalau misalnya gue kartap ini, karena Betul. HR akan ngelihat posisi kartap ini lebih tinggi daripada kontrak gitu. Oh, jadi kargo ini nih karta pertama lo berarti, Mas? Betul, betul sekali. Hmm. Jadi kayak BPJS TK kayak gitu, gua baru pertama kali tuh dibayarin kayak gitu,
BPJS TK, terus BPJS gua gitu. Ya semua itu di-fulfill gitu dan hal-hal yang harus kayak bayar pajak dan segala kalau bayar pajak dari kontrak sih sebelumnya sih. Tapi ya gitu kayak BPJS TK, asuransi swasta gitu-gitu tuh semuanya baru itu bagi gua toh gitu. Jadi semuanya mostly hal-hal benefit dari kartap yang gua dapat itu semuanya pertama kali dari kargo. Menarik, menarik, menarik. Oke. Kemudian 1,5 tahun berarti di kargo ya kalau nggak salah ya. Setahun, Betul. setahun ya setahunan di kargo, habis itu Betul. pindah kemana lagi mas? Terakhir? Ini gua nggak usah sebutin juga ya. Oh, nggak usah sebutin juga. Nggak Cuman usah. role-nya aja mungkin. Role-nya aja. Nah, role-nya gua naik level yang sebelumnya junior jadi middle front end. Jadi Halo? gua Halo? Sorry. Tadi terputus mas. Dah, ganggu. udah masuk. Oke oke. Ini gangguan gue ya? Mm-mm. Oh iya iya. Berarti posisi lo tuh terakhir eh, paling tinggi udah sampai middle front end ya mas ya? Middle ya, middle front end. Oke, nih. Ada pertanyaan menarik nih mas. Eh, Sip sip. apa sih mas yang experience lo tuh menjadi junior engineer bahkan middle engineer juga gitu ya? Maksudku, experience apa sih yang bagaimana experience-nya Mas Faris ini nih menjadi orang di level yang sama di tengah anak-anak yang masih lebih muda gitu. Bahkan seperti yang diceritakan di perusahaan pertama Mas Faris yang kontrak tadi, yang jadi programmer itu, diceritain bahkan senior, lead, atau bahkan manajernya juga eh, lebih muda daripada Mas Faris gitu. Itu experience-nya gimana tuh Mas Faris dalam menjalani pekerjaan tersebut? Ya. Ini sebenarnya lebih ke istilahnya apa ya? Mengontrol ego sih toh. Karena kita kan tumbuh di Indonesia yang mana biasanya yang tua yang diagungkan kan. Ya Kita betul. semakin hormat semakin sama orang tua gitu kan. Itu udah kita didikannya kayak gitu. Jadi kadang juga istilahnya apalagi kalau misalnya masa-masa sekolah gua itu kan masih kental ya urusannya dengan senioritas gitu. Nah, itu kan masih nempel tuh di gua gitu kan. Cuman gua dari awal ini istilahnya menekankan ke diri gua gitu. Kalau gua ini nggak punya experience sebelumnya. Jadi ya istilahnya kalau mau maju ya harus bisa mengontrol ego gitu. Harus belajar sama orang yang lebih berpengalaman, tidak peduli itu umurnya berapa gitu toh. Jadi ya kadang-kadang juga ada kayak misalnya pas kita lagi kerja kan bareng sama mereka gitu kan, apa istilahnya ya, mungkin perbedaan ini aja kayak generasi gitu kan, cara berbicara dan segala macam gitu. Tapi, gua harus, balik lagi gitu, gua harus, balik mengingat, tujuan gua itu apa sih sebenarnya gua istilahnya pengen menambah pengalaman gitu, dan menambah pengalaman itu ya belajar dengan siapapun meskipun umurnya, meskipun lebih muda atau lebih tua gitu. Pokoknya, kita harus belajar sama orang, siapa tanpa harus memandang umur gitu toh. Jadi egonya harus diturunin gitu, diturunin lagi gitu. Jadi kalau misalnya naik lagi, turunin lagi gitu. Harus ingat kembali lagi objektifnya awal itu seperti apa gitu. Menarik. Ini benar-benar implementasi dari ilmu padi ya. Iya, benar benar. Semakin tua semakin merunduk. Ini Iya, bagus nih. Maksudnya itu memang ilmu yang nggak bisa semua orang bisa implementasi ya. Itu betul. meskipun itu sebenarnya cukup cukup umum bagi orang-orang, orang-orang kayak hampir semua orang tahu mengenai ilmu itu. Cuman nggak semua orang bisa implementasi hal itu gitu. Menurunkan Betul, ego tuh hal yang susah gitu ya. benar benar. Apalagi terutama bagi anak-anak yang mungkin tadi dengan case Mas Faris udah lebih tua daripada sekitarnya gitu ya. Mhm, Itu menarik betul, sih. benar Kemudian benar. nih Mas, pengalaman apa nih dari Mas Faris yang paling menarik saat terjun di dunia programming ini? Yang Saat paling menarik ya, entah itu dari sisi programmingnya atau itu saat bekerja sama dengan anak-anak yang lebih muda atau mungkin anak-anak yang setara dan lain-lain gitu ya. Apa aja nih yang paling menarik saat Mas Faris oke. meniti karir? Eee, to be honest, gua meskipun umurnya segini, tapi gua masih belum bisa paham jok bapak-bapak.
Jadi gue bisa masuk tuh ke dunia anak muda yang Gen Z itu. Gue kalau sebenarnya gaul sama Pikri, Pikri ngeluarin joke itu, gue pasti sambil marah-marah sih biasanya. Makan tuh joke bapak-bapak, gue bilang. Malah masuknya sama anak-anak muda ya. Iya, makanya kalau misalnya lu lihat di pas kita kerja bareng di kargo itu kan gue enjoy banget tuh, apa istilahnya ya, kita kayak kuliner bareng, terus nongkrong bareng kayak gitu-gitu tuh. Sama kalian tuh sebenarnya cocok gitu loh. Gitu. Dibandingin sama teman-teman sebaya gue ya. Teman sebaya gue memang receh mampus sih. Gue nggak kuat gue kalau receh gitu. Kalau dari sisi pengalamannya sendiri Mas, dari sisi profesionalitas, dari sisi profesional, dari sisi pekerjaan yang pernah lu alamin gitu. Gue senang Mana? sih kalau kerja, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dibandingkan sama generasi-generasi gue kan. Kalau generasi gue itu biasanya sih ABS ya, asal bapak senang. Tuh, biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak muda ini yang lebih muda dari gue ya, maksudnya ya, lebih muda dari gue ini cenderung apa istilahnya, bisa apa ya, melontarkan pernyataan yang sesuai dengan nuraninya mereka gitu, tanpa harus yang kayak mikir-mikir aduh nanti menyakiti perasaan bapak nih gitu, kayak gitu dan segala macam. Tuh gue senang tuh kayak frontal-frontal kayak gitu sebenarnya. Yang penuh transparan lah, transparansinya oke gitu. Bagus nih. Daripada yang kayak asal bapak senang itu budaya yang sebenarnya tidak baik. Ya kasarnya sih menjilat ya, ya kayak gitu. Itu yang tidak baik dan gue lihat ya kalau Gen Z ini mostly gak melakukan itu yang sepengalaman gue ya, sepengalaman gue gitu. Ini bagus nih Mas Faris, coba cari ini ya, coba cari kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan untuk mendeskripsikan Gen Z ini blak-blakan gitu orangnya. Iya, betul, betul. Ya kan lu lihat kan kalau gue ngomong berarti penuh indirect kan. Ya kayak gitu tipe gue tuh, tipe-tipe Iya. generasi gue tuh. Lalu bagaimana ke depannya Mas? Dari lo yang udah yang baru niti karir di umur 30 tahunan ini di dunia programmer, kemudian lo bekerja selama udah udah Betul, udah dua udah 3 tahun berarti ya, 3 tahun betul 3 tahun. di dunia programming ini. Kedepannya gimana? Apakah lo Ya. akan tetap melanjuti dunia software engineering ini, dunia pemrograman ini, atau lo Hmm. akan ikut teman-teman yang lain jadi ternak lele atau balik ke PLN? Balik PLN. Oke, jawaban gua sudah istilahnya sebelum lo bertanya ini, sebelumnya gua pernah nanya ini ke diri gua sendiri gitu. Dan dari jawaban gua dari hasil riset kan, karena umur ini memang berperan penting sebenarnya toh. Bukan bukan berarti istilahnya oh kalau misalnya udah tua nggak bisa belajar programming, tetap bisa gitu. Tapi learning curve-nya tidak akan selancar ketika orang ini ngoding dari umur 5 tahun. Paham kan maksud gua kan? Betul Eh, betul. nah, Cuman kan lo punya ini ya, punya punya part udah belajar cukup lama gitu, minimal ya, 3 tahun gitu ya di dunia ya. profesional. Nah, karena itu gue mikirnya mungkin kalau untuk menjadi individual kontributor gitu, gue istilahnya akan kalah. Ini realistis saja ya, Ya. akan kalah sama orang yang udah ngoding 5 tahun. Hmm. Yang kalau misalnya menjadi individual kontributor ya. Dan gue itu selama sebelum gue kerja profesional sebagai programmer kan, gue banyak kayak ikut aktivitas-aktivitas yang di luar kampus gitu kan, ikut organisasi dan segala macam. Dan gue ngerasa gue bisa nih istilahnya gue pede nih untuk suatu saat menjadi di posisi manajerial nih gitu toh. Jadi gue pelan-pelan dulu menjadi IC dulu, individual contributor. Nah dari awal itu gue menjadi individual contributor, gue belajar nih gimana mindset kerja programmer itu biasanya di lapangan seperti apa. Biar nanti ketika gue suatu saat misalnya menjadi tech lead atau misalnya menjadi engineer manager atau mungkin jadi CTO atau CEO, gue tuh bisa empati gitu toh sama para engineer-nya gitu toh. Jadi gue nggak akan istilahnya ngasih suatu pekerjaan yang gue rasa ketika gue akan di posisi mereka, gue nggak sanggup mengembannya gitu toh. Ah, mantap, mantap. Jadi gue tujuannya itu meningkatkan empati gue gitu. Saat nanti suatu saat udah di posisi manajerial, gue bisa nih nge-manage mereka ini dengan cara gue berkaca jika jika nanti misalnya gue ada suatu pekerjaan yang pengen gue kasih,
gue akan istilahnya berandai-andai, beranalogi gitu, apa di posisi mereka gitu. Kalau gue nih bisa nggak mengerjakan ini dengan kurun waktu segini gitu. Ya. Bener, kayak Berarti gitu. sementara lo masih ini ya, masih pengen melanjutin bidang programming ini. Ya, Cuman kalau dari sisi cabang, mungkin lo akan main di ranah manajerial gitu ya. ya betul toh. Keren sih Mas Faris. Dan ini berarti sekarang lagi nih, lagi nyari-nyari opportunity di bidang manajemen juga nih. Apa? Bid, apa ranah manajerial juga. Berarti ngambil tech lead, manager gitu Mas. Iya, pengennya sih gitu. Tapi biasanya kan dari tech lead diambilnya dari senior ya. Iya. Cuman ya ya udah gue berarti fokusnya senior dulu gitu. Pelan-pelan aja gitu. Oke, berarti ini open nih dari segala jenis range branch software engineering ya. Betul, Segala level. Maksudku dari betul. mau itu lead, manager, senior, bahkan mungkin sampai mid juga kalian masih tertarik gitu ya. Ini Ya, betul, betul. BTW teman-teman nih yang nonton video ini karena nanti kan akan dipublish ya. Ini Mas Faris ini BTW sekarang lagi open to work ya. Jadi kalau misalkan ada yang merekrut Mas Faris silakan nih. Ini dari cerita pengalamannya bagus banget dan dari review-review teman-temannya Mas Faris juga sangat bagus sih. Kalau mau lihat reviewnya Mas Faris tuh. Thank you banget toh, thank you. Oke, paling gitu sih Mas. Yang aku mau tanya-tanya tentang Mas Faris. Ya, Perihal perjuangan Mas Faris meniti karir. Itu menurutku hal yang sangat menarik ya. Banyak 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 tantangannya di awal-awal, tetapi semakin lama semakin smooth dan di tengah-tengah jalan ya ada naik turun ya. Dan sekarang betul, sekarang juga berarti harusnya sekarang lagi kondisi harus memecut lagi ya karena betul, betul. kondisi yang sedang tech winter. Iya, ya kita harus tetap semangat toh. Enggak Demi lah, anak istri. betul. Oke, Betul. Mas Faris, ini masih ada di bawah 1 menit nih. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Faris sebelum kita tutup. Kalau kata-kata gue itu, oke, kalau ini quote andalan gue sih. So, in order to stay alive, a shark must keep moving forward. Gitu.